Ya halo Dax, kembali lagi bersama saya Harno Zuka, seorang self-proclaim pengamat ibu sekaligus virtual content creator yang suka mengaji ilmu sosio-wibologi. Begitu saudara-saudara. Nah kali ini saya akan mengobrol dengan seorang sama-sama kreator virtual, kolega saya juga. Yang mana yang menjadi cukup menarik adalah seorang ini mengerikan. Mengerikannya adalah eh, ketika kalau saya kan apa ya, sosiobiologi, berarti wibologi yang fokus di interaksi sosial, gitu kan, ilmu perwibuan. Ini mah tapi itu kan ya itu mah kan self claim ya, hanya sebatas ya you know lah, kalau bahasa Jermannya mah heureuy. Tapi kalau ini mah beneran nih orang, ilmunya bener nih. Soalnya dia dikenal sebagai eh, apa namanya tuh, sering bikin law posting gitu ya. Jadi tentang hukum-hukum tuh dia sering kali dibuat gitu, membuat hal semacam itu. Nah ini yang menjadikan rada rada ngeri-ngeri sedap nih. Tapi kadang-kadang emang butuh nih sama orang yang kayak gini, karena emang kita sering kali bertemu dengan situasi yang abu-abu, situasi yang memang butuh pandangan secara konteks hukum. Nah kebetulan nih VTuber ini sama-sama VTuber tapi fokusnya di hukum. Nah mari kita langsung saja hubungi namanya saya. Halo, selamat malam namanya saya. Malam. Halo, lihat nih. Dia sudah ijo-ijo antara rambut sama papan tulis, nggak ada bedanya. Jadi kalian tinggal langsung klik hijaunya aja, langsung hilang, dia kepalanya hilang. Soalnya udah jadi green screen. Udah jadi green screen. Ada. Lo gimana, apa kabar, bro? Alhamdulillah baik, Prof. Wes, mantap. Jadi, nah ini nih pasti kawan-kawan Harudax bertanya-pertanya nih, ini siapa gitu. Memang tadi sudah diintrokan gitu kan sebagai orang yang V2B-nya tuh fokus di hukum. Nah, monggo perkenalkan diri Anda, saudara. Saudara-saudari nggak tahu nih, makanya silakan sekaligus perkenalkan diri. Kenal diri ya. Mm-mm. Kenal diri. Oke, namanya saya. Aku ini VTuber yang sharing sebenarnya biasa kalau kontenku itu tentang live streaming game sih. Ya. Gamenya macam-macam. Itu live streaming kemarin itu kan habis Disgaea. Ntar aku mau ini rencana mau live streaming as attorney. Soalnya Wes. juga aku kan gini, aku kan selain konten dari gaming, aku juga sharing soal hukum juga memang. Dan karena memang kebetulan aku punya background di sana gitu. Oke. Okay. Nah, itu sih intro ya. Kenapa Anda, oke tadi gaming di Gaya, terus attorney itu kan ada korelasinya, ada keterkaitannya. Masalahnya ini lebih kepada kenapa Anda memilih menjadi VTuber yang fokus di bidang hukum. Motivasi Anda apa? Ngapain? Anda tuh mau menghukum orang apa mau Enggak tuh. menjadi orang? Ngapain Anda ini? Enggak sih, sebenarnya aku enggak bukan menghukum orang, bukan. Jadi gini, alasanku itu ini sebenarnya awalnya itu aku mau jadi VTuber gaming biasa pertama, tapi akhirnya temanku ada tuh yang nyaranin, lu kan ini kan, lu kan anak hukum, kenapa lu nggak sekalian aja gitu bikin VTuber soal hukum juga. Nah sebenarnya pas itu aku pikir, soalnya gini, pertama memang belum ada yang berkecimpung di sana lah istilahnya kan. Kedua, jadi gini, soal hukum ini sama loh kayak kesehatan istilahnya. Woy, apa? Ini Maksudnya sesuatu apa yang nih? Tiba-tiba kesehatan. nih. Nah, jadi begini, kita kalau misalkan ngebahas kan istilahnya kan kalau hukum itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita alami tiap hari. Kita istilahnya udah jadi bagian dari kehidupan kita, tapi orang banyak yang belum memahami gitu. Makanya aku biasa kalau aku kan di hari Minggu itu fokus bahas hukum biasanya. Kontennya sih, aku kan selain live streaming ada konten. Jadi tiap hari Minggu itu aku bukan live streaming, maaf, bikin konten soal hukum. Itu nama sesinya itu namanya Law Posting gitu. Namanya Law Tiap Posting hari ya, Minggu. ya. Iya.
Nah itu di situ ngapain kalau yang kenapa kok ya itu sih aku buat edukasi sih ke orang-orang gitu loh. Jadi hukum kita itu begini loh. Seenggaknya kita bisa, kalau misalkan ada orang awam gitu, kan biasanya banyak yang masih awam sama hukum. Dan itu aku coba ngejelasin gitu loh. Kalau misalkan ada apa namanya? Kayak contohnya fakta-fakta menarik soal hukum. Terus kalau misalkan kayak trivia model yang lumayan penting, kayak kemarin tuh aku ngebahas hak cipta. Ya, itu hak cipta itu 2-3 minggu lalu sih kalau nggak salah. Terus aku sempat macam-macam deh hukumnya. Soalnya memang aku memang buat edukasi soal hukum itu. Jadi kontenku itu nggak cuma ngebahas fokus ke hukum pidana doang, nggak hukum perdata doang, nggak. Jadi aku all rounder gitu. Semua ya bidang hukum dibahas juga. Iya. Selama aku selama aku masih paham soal itu, aku pasti aku bahas itu. Nah itu sih, soalnya kan istilahnya like I said tadi, hukum itu sesuatu yang udah jadi bagian sehari-hari kita, dan asas hukum itu, salah satu asas hukum itu kita harus tahu kalau misalkan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran ataupun perbuatan itu kejahatan. Meskipun kita nggak tahu pasal ya, kita harus tahu kalau itu perbuatan itu gitu. Itu salah satu asas hukum. Makanya itu karena banyak yang nggak tahu, aku memutuskan untuk kenapa sih nggak aku ngedukasi gitu loh. Itu alasannya. Berarti memang niatnya untuk raising awareness karena memang kita semua tuh dianggap tahu hukum gitu ya, meskipun kita nggak tahu. Betul, iya. Betul. Memang itu salah satu asas hukum, dia. Pokoknya kita sebagai warga in general itu dianggap tahu hukum selama meskipun kita sebenarnya nggak tahu gitu. Nah itu makanya aku mau raising awareness di situ. Jadi emang emang karena dianggapnya justru emang banyak yang nggak tahu, tapi secara hukum dan mungkin aturan negara hukum itu harus seperti itu, jadinya dirimu juga ada rasa untuk memberitahukan bahwasanya ada beginilah gitu ya, hukum-hukum tuh gini gitu kan. Betul. Oke. Menarik. Tapi yang saya menarik itu adalah mengapa dalam sosok VTuber, kenapa tidak ya YouTuber biasa aja gitu? Apakah gara-gara Anda memang ingin fokus di bagian komunitas VTubernya, atau emang apa nih motivasi Anda harus pakai karakter ijo-ijo ketutupan muka nyatanya nih, apa maksudnya gitu? Oke. Kalau untuk kalau misalkan untuk VTuber ini kan, kalau awalnya itu kan memang aku jadi komunikasi sama temanku, ini VTuber mulai rame nih. Aku iseng kan, soalnya kan apalagi kan situasi waktu itu pas aku rencana mau VTuber itu, ini nggak ada aktivitas, kenapa aku nggak tanya aja teman iseng gitu mau jadi VTuber. Ini bener-bener iseng sih, nggak ada niatan aneh-aneh ataupun sesuatu tujuan yang sengaja memilih ini. Like I said before, aku kan awalnya mau jadi VTuber gaming biasa, dan akhirnya temanku kasih tahu kenapa nggak jadi ngebahas hukum aja gitu loh. Apalagi kan ya istilahnya kita butuh edukasi hukum kan istilahnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan spesial sih. Jadi kenapa nggak sekalian gitu maksudnya? Iya, kenapa nggak sekalian gitu loh. Tapi sebetulnya memang karena saya pun juga pernah membuat statement gini. Memang ini juga mengutip dari orang lain lah, yang saya bahkan diketahui dari Panji Pragiwaksono, bahwasanya emang menjadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, gara-gara statement itu juga jadinya dirimu itu kayak semacam mendapatkan sosok atau niche tersendiri ya, meskipun emang mungkin minor, karena emang saya amati juga sektor edutainment atau memang edukasi entertainment yang fokus di edukasi itu kadang-kala jadi minoritas, benar-benar minor, benar-benar minim peminat, tapi punya mendapatkan spesifikasi tersendiri gitu, khusus tersendiri gitu. Nah, mengapa Anda mengambil itu gitu? Udah tahu ini tuh jadi kayak untuk menjadi terkenal atau ya maksudnya dikenal orang itu kan sulit, karena memang apalagi hukum gitu. Hukum kan kadang males, ini ngapain lagi VTuber hukum ya.
Jangankan itu, saya aja dianggap ngapain di VTuber bahas kajian, mengaji ilmu wibu, interaksi sosial, perwibuan. Saya aja yang imajiner ilmunya ditolak. Ini Anda ilmunya pasti dapat, pasti itu dapat, ada ilmunya, hukumnya. Kenapa Anda tetap bersikeras nih? Kalau sebenarnya sih aku ada pikiran lagi sih. Jadi ini sebenarnya udah aku sering ngomongin di diriku sendiri sih. Jadi aku mikir. Jadi aku ini kan memang kebetulan ini kan training lah ya, pengacara masih dalam latihan lah istilahnya. Masih menunggu untuk ngambil sertifikasi. Yes. Nah, dan sebenarnya aku udah udah ikut beracara itu, udah ke pengadilan itu juga sering. Sering ikut juga. Kalau misalkan lagi mayoritas yang kalau kasus yang kau tangannya sih perdata sih, ngebantu perdata. Perdata mayoritas. Soalnya memang kalau ngambil pidana itu ribet, gak bohong. Oke. Ya, soalnya lumayan, kadang-kadang kan kalau pidana kan kasusnya ada yang lumayan bahaya ya. Nah, makanya ini sebenarnya paling enaknya perdata deh. Meskipun memang masalahnya aneh-aneh juga, sama aja perdata. Karena emang pidana. bersifat personal kan, personil banget kan. Iya. Nah, itu juga aku mikir sih. Istilahnya kalau aku kan ini masih pikiran far out ya, istilah masih jauh nih. Like I said tadi, hukum itu kan semua orang butuh hukum, dan pada suatu saat mungkin ntar butuh kayak orang yang bisa konsultasi soal hukum. Nah, istilahnya kan komunitas wibu itu yang orang hukumnya nggak banyak, serius. Ya, selama saya juga terjun di Jepangan juga, kadang-kala emang mana nih sektor ini nih gitu. Bener, sepakat sih. Sulit tuh nyarinya tuh. Itu bener deh. Aku bukan sok merasa diri spesial ya, tapi gini, aku sendiri di pas waktu kuliah ini gak ada sama sekali. Itu gak bohong. Jadi aku di komunitas, aku ada di kampus itu komunitas wibu juga memang. Ini komunitas paling besar di kampus. Yes. Di mana yang anak-anak itu mayoritas itu isinya kalau nggak Filkom, ilmu budaya, udah 2 itu. Kedokteran masih ada 2 orang. Aku jadi kan selama aku kuliah itu 4,5 tahun, aku dari awal masuk komunitas sampai keluar sampai lulus, aku masih anak hukum sendiri di sini. Waktu itu baru cuma 2 orang dari sekiranya 200 orang. Wow. Berarti memang hukum ini anak hukumnya minor sekali ya di lingkungan Anda sekalipun bahkan. Betul, minor banget. Kalau nggak minor, mereka benar-benar nggak kelihatan. Bener-bener orang kalau anak hukum suka jadi fans di Jepang itu nggak kelihatan sama sekali. Soalnya pakainya sama semua sih, membaur gitu, wibunglon gitu istilahnya kan. Wibunglon nih ya, wibunglon. Jadi membaur ya, nggak kelihatan. Biasanya kan ada khas-khas gimana gitu ya si wibu ini biasanya tuh. Betul. Kelihatan aja sih. Ini nggak ada. Oke, berarti emang sudah apa ya? Ya wibunglon, benar-benar bunglon sekali, bisa menyesuaikan gitu. Jadinya emang gara-gara hobi dan komunitasnya di Jepangan juga, di perwibuan juga, kebetulan dirimu emang jurusan hukum, jadinya berkeputusan untuk membuat konten bentuknya wibu ya, semacam perwibuan dalam arti animasi ini yang VTubing, kontennya sesuai skill gitu kan maksudnya. Iya. Soalnya juga aku nggak mau ngasal ngambil suatu topik sih. Soalnya kalau misalkan kayak aku ngambil kayak mau ngebahas binat, aku kan belum tentu ngerti di sana gitu loh. Oh, paham. Takutnya kok lebih salahnya. Istilahnya aku ngambil ini karena memang aku bisa lah ya. Meskipun aku selalu kasih disclaimer, kalau misalkan aku ada salah ngomong atau apa,
ya langsung bisa ini di komen. Dan kalau misalkan aku ngasih opini, ini semua anak hukum begini. Jadi kalau misalkan dia ngasih opini, dia pasti ngomong. Jadi ini menurutku loh ya, pasti di garis bawah ini menurutku. Aku juga pasti begitu. Soalnya memang opini tiap orang kan beda-beda. Betul. Terutama dalam opini hukum itu berbeda-beda. Makanya jadi ya apa namanya? Aku nggak mau ngambil sesuatu yang aku nggak bisa. Ya ini kebetulan memang. Jadi mengambil materi atau ya pembahasan yang memang dikuasai gitu ya. Iya. Ya setidaknya dikuasai. Nah emang yang dikuasai di sini apakah memang karena dirimu masuknya ke perwibuan jadi bakal bahas hukum yang bersifat pop culture atau yang lebih umum lagi nih? Aku like aja tadi aku ke general. Hukumnya general. General ya. Soalnya kalau misalkan kita cuma ngebahas dari apa namanya, kalau dari pop culture itu paling ngebahasnya cuma 2. Itu kalau gak hak cipta, hukum bisnis. Udah 2 itu. Kalau nggak hak cipta, hukum bisnis. Oh benar. Ya kadang-kadang emang saya juga tuh justru saya tuh yang membutuhkan orang yang memang ada saya kolega saya juga tapi kebetulan ya belum launching gitu kan, dan seringkali saya nanya ke dia juga, tapi emang ternyata memang yang secara VTubernya tuh ya dirimu gitu kan. Dan ya itu benar, saya juga dikasih tahu dia emang kalau nggak hukum bisnis ya hak cipta gitu, emang ya IT per IT-an mungkin lah gitu kan. Iya, mentok-mentok ini apa ITI lagi. Mentok-mentok ITI lagi. Oh iya sih benar-benar. Dulu juga saya pernah mengalami kasus, bukan kasus sih, kayak semacam terlibat semacam kasus hak cipta sih, yang dalam artian saya sebagai mediator, sedangkan saya kan nggak ngerti ya. Dulu Pak pernah gitu, tapi ya makanya justru teman saya ini yang membantu saya untuk menengahi, tapi tetap deadlock karena ujung-ujungnya tidak ke meja hijau. Itu yang menjadi rada cukup ya, apakah emang harus urgensi emang harus ke meja hijau atau memang benar-benar tidak menjadi dan tidak seharusnya dan memang tidak harus banget ke meja hijau. Dulu tuh saya merasa itu. Dan itu di hak cipta sih, hak cipta gitu. Tapi nggak tahu apa perlu atau tidak. Hak cipta mah. Bentar. Oke, kalau untuk ini ya, aku sendiri belum ini hak cipta sih, tapi overall kan itu masih masuk perdata. Jadi kalau misalkan perdata itu, kalau misalkan kasusnya bisa diselesaikan di luar pengadilan, ya kenapa enggak? Apalagi dalam hukum acara perdata itu ada namanya proses mediasi gitu loh. Itu memang udah dari bagiannya, dan itu memang dalam salah satu meskipun misalkan udah di meja hijau nih, misalkan kita udah sidang pertama, itu masih masih bisa mediasi gitu loh. Dikasih ruang. Ya. Jadi emang nggak selalu harus cetok hukum gitu ya? Maksudnya tuh enggak. Ya itu di kurung apa gimana? Enggak ya, emang ada prosesnya juga ya? Kalau misalkan dalam hak cipta tadi ya, itu kalau misalkan dia ini ya, kalau misalkan ngomongin secara perdata ya, kalau perdata kan endingnya cuma kita cuma mesti melakukan sesuatu, bukan kita dihukum gitu. Kayak contohnya bayar ganti rugi, membayar sejumlah uang gitu. Nah itu kalau misalkan aku meskipun nggak pernah itu, aku pernah dengar cerita-cerita aja sih. Kayak contohnya itu waktu dosenku juga sering cerita pernah dia ngurusin kasus hak cipta. Pokoknya kalau misalkan dalam ininya meskipun kita udah daftarin perkaranya, itu masih bisa dilakukan mediasi. Gitu loh. Tetapnya mediasi yang diutamain dulu ya, maksudnya alur awalnya ya, memang mediasi terus ya. Apalagi kalau misalkan dia udah sampai sepakat, ya udah selesai gitu loh. Nah kalau misalkan dia contohnya kalau misalkan mediasi itu masih deadlock, ya itu sidangnya lanjut. Ya. Berarti hak cipta ini emang cenderung emang perdata atau emang ada yang kasus pidana nih untuk hak cipta?
Kalau hak cipta sendiri sih bisa dua-duanya. Oh, bisa dua. Ya. Aku kalau ngebahas hak cipta, undang-undang hak cipta itu yang baru itu aku lupa tahun berapa ya. Kalau nggak salah nomor 28 tahun 2014 itu tentang hak cipta juga. Ya. Soalnya memang udah beberapa kali diganti sih. Ya apa namanya? Ada hukum baru. Kalau nggak salah yang paling baru itu mungkin kalau misalkan yang aku salah aku bisa dikoreksi ya. Nggak apa-apa. Seingatku itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu juga apa namanya? Pokoknya kalau hak cipta bisa dua gitu loh. Bisa perdata, bisa pidana. Tergantung kita mau bawa kemana aja gitu loh. So, berarti emang bisa ke sana ya. Tapi emang tadi itu memang tetap di mediasinya ya berarti ya, nggak selalu langsung di perdata. Karena emang di perdata tadi langsung bersifatnya kayak ganti rugi. Mediasinya langsung ya gitu lah, langsung dapat poin di sana. Tapi kalau deadlock tetap di lanjut persidangan gitu ya. Iya, kalau ngomongin hukum acara perdata ya. Oh. Ya, masih dalam perdatanya itu masih ada mediasi begitu loh. Siap. Atau kalau misalkan pun pidana, ini kan dia sifatnya kan delik aduan. Jadi kalau misalkan dia itu apa namanya udah ngelapor ke polisi contohnya, selama belum proses masuk pengadilan itu masih bisa dicabut laporannya. Oh. Masih bisa diusahakan untuk cabut laporannya. Iya. Kayak tuh ya, Dax, jadi memang ini orang memang sudah secara praktiknya memang sudah benar-benar anak hukum, terasa sampai perdata pidana ini sebagai. Sebetulnya saya orang awam bener, kadang-kadang emang saya suka emang butuh sih, cuman emang ya tadi bagaimana caranya saya pun harus ya sebagai warga negara yang baik, warga negara yang memang di negara hukum, saya tahu hukum, tapi kadang-kadang emang setidaknya mungkin yang langsung ngena di saya dan diperlukan oleh saya itu apa gitu. Bahkan kami ini ya mungkin memang belum melek nih. Nah mungkin dengan adanya nominasi saya yang sekarang sudah kapan debut teh? Udah berapa lama? Saya lupa. Ini kan udah Februari. Aku itu debut November 3 bulanan ya. Udah 3 bulanan nih. Udah 3 bulanan fokus dan konsisten nih ngurus membahas tentang ada low posting meskipun emang diselingi main game. Emang tadi kan awalnya dia pengen jadi VTuber gaming, cuman kan ternyata dimasukin juga di low posting. Justru di situ nilai plus lah untuk saya sebagai seprogram pengamat wibu teh. Ya Anda dapat tadi spesifikasi dan spesialisasi dari niche yang berbeda gitu. Dan itu tuh mungkin sedikit dari nominasi saya yang memang core konten, salah satu core kontennya di bahas hukum. Dan mungkin barangkali nanti kita bakal saya pengen kalau ada suatu kasus yang memang membutuhkan opini hukum tadi juga Namine kan bilang ada opini hukum yang menurut saya, nah berarti kan saya juga membutuhkan menurut Anda, menurut opini hukum ya, dalam konteks Anda punya skill di sana, keterampilan di sana, dan pengalaman di sana, pengetahuan di sana. Dan mungkin kedepannya, tapi karena saya konteksnya di dunia pop kultur, di pop kultur, di J-pop, K-pop, dan e-sport, mungkin saya bisa konsultasikan, mengobrol, berdiskusi dengan nomini saya ya kedepannya. Bisa kan ya? Bisa. Oh iya, satu lagi. Oke. Kalau misalkan ngebahas ke soal konsultasi hukum, aku open sih. Jadi kalau bisa via PM juga bisa. Jadi di Discord channelku kebetulan memang ada satu channel khusus, itu ada beberapa orang yang memang sudah konsultasi hukum. Itu VTuber juga loh yang konsultasi hukum. Nah, iya. Dax begitu tuh Dax. Benar-benar. Dan mungkin kalau misalkan pun kalau ini jatuhnya promosi juga sih. Gak apa-apa, emang ini juga salah promosi kantor pengacara. Jadi kalau misalkan diperlukan banget ya, terutama kalau misalkan daerah kita kebetulan masih sama ya, itu mungkin bisa sih kalau misalkan kalian butuh pendampingan juga. Tapi itu untuk kalau misalkan memang kayak kalian mau ngurus kalau misalkan ngurus kayak sengketa gitu, itu kalau misalkan kalian butuh pengacara bisa kontak sih.
Ya memang. Bisa ya, bisa gitu. ya. Oke, ya. Tuh. Berarti emang itu yang konkret langsung nih. Padahal dia tuh VTuber. Tapi konkretnya emang udah ada kantor hukumnya, kantor pengacara emang bener gitu. Jadi emang nggak kaleng-kaleng nih VTubernya. Udah ada kolega penasihat hukumnya tuh gitu kan. Nah berarti nanti pokoknya kalau Anda sekalian yang nonton ini kalau emang kepo nih ya sama namanya saya yang si hijau tapi mata ditutupin, mungkin nggak tahu apakah kapan dia bisa reveal mata, tapi nggak tahu. Tapi desain yang lucu ini ternyata dia di belakangnya tuh dan di balik itu tuh benar-benar ngerinya tuh ya emang tahu hukum nih. Dan bahkan tadi realnya juga fokus hukum, bahkan jadi konsultasi hukum di server Discordnya dia. Dan nanti kalau kalian mau lebih dekat lagi dengan Amin saya, tinggal nanti klik di deskripsi, bisa hubungi dia lewat Twitter, Discord. Ada lagi nggak media sosial lainnya? Facebook sih, aku itu Facebook, Twitter, udah sama Discord, udah 3 itu. Discord ya, nggak ada TikTok nih. TikTok barangkali mau sambil papale atau aduh, kalau TikTok mungkin ada rencana aku, tapi overall iya. Tapi itu masih rencana sih. Tapi kontennya bingung juga ntar apa. Di sana masih rencana ya. Siap. Oke, mungkin segitu aja dulu perkenalan dengan namanya saya yang ngobrol sedikit karena emang saya juga saya mau bahas kasus tapi kayak pertama kali mending kenalan dulu sih sama namanya saya, dan emang tadi sudah kerasa gitu kan. Sudah benar-benar bisa dibahas bareng-bareng, dan mungkin kita barangkali kalau kalian yang ada di sini mempertanyakan tentang dalam konteks per K-pop pop kulturan gitu kan. Nah, bareng saya karena emang saya core skillnya di bagian ilmu sosial dan mungkin di hukum, kita bisa ya sama-sama mengkajinya. Barangkali kalian mau bahas itu bisa di kolom komentar. Saya juga sama namanya saya emang sering kali berdiskusi secara offline, tapi barangkali pengen dibahas secara langsung atau dibahas record seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Oke? Terima kasih waktunya brother namanya saya. Jadi Anda itu cewek cowok? Ya, thank you. Anda tuh cewek cowok? Kenapa? Pertama jelas dari suaranya. Barangkali emang orang-orang pada nanya gitu ini loh. Kecewa saya. Ternyata ini ya. Saya juga kayak gitu. Jadi saya juga kayak kecewa si profesornya cowok. Ya emang gimana? Seperti yang Anda dengar dan Anda lihat aja gitu. Oke, gitu aja paling. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next podcast selanjutnya. Thank you. Sukare. Atsu.